Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita boleh bersyukur jika kita boleh diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan setiap kehidupan kita untuk boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih kembali Tuhan, kami boleh bersyukur kehadirat Engkau. Kami ada Tuhan karena kemurahan Engkau, karena kebaikan Engkau, karena penyertaan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Ibadah kami Tuhan adalah bentuk rasa syukur kami kepada Engkau, karena kami tidak bisa memberikan apa-apa Tuhan selain ucapan syukur dari hati kami yang terdalam, penyembahan kami yang terbaik kepada Engkau Bapa. Kami merindukan Tuhan, Engkau memenuhi setiap hati kami. Engkau memberikan sukacita dalam setiap kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu itu ada dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau datang menghampiri setiap kehidupan kami. Engkau memuaskan setiap kehidupan kami, jiwa kami Tuhan. Kami boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi Bapa. Karena hanyalah Engkau yang kami inginkan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita menyerahkan setiap beban hidup kita. Kita mau minta sukacita yang daripada Tuhan. Karena ketika kita mencari damai sejahtera di dunia ini, kita tidak akan mendapatkannya. Tetapi ketika kita meminta kepada Tuhan, sukacita yang surgawi itu boleh memenuhi setiap kehidupan kita. Dia janji harikan panas, tak pernah dia janji harikan panas, dan tak pernah dia janji pasti ada hujan, pasti ada hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan. Topan ganas melandamu, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah
menjadi iman kami. Biarlah Tuhan mengubah segala duka kami menjadi sukacita, karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Setiap musim yang kami lewati, kami percaya Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan menuntun kami. Tuhan menggandeng kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah.
Engkau berjalan di depan kami Tuhan. Engkau Allah yang menggandeng kami. Apapun yang terjadi di depan kami Tuhan, kami percaya Engkau menguatkan kami Tuhan. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, Hati kami percaya hanya kepada Engkau selalu Tuhan. menjagaku, Engkau penjaga kami. sehelai di rambutku tak akan terjatuh Betapa berharganya kami di hadapan tanpa Engkau. seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan
kekuatan yang baru. Bersamamu, bersamamu kami kuat Tuhan. Bersamamu kami aman. Kota benteng kami yang teguh, kubu pertahanan kami, pertolongan kami. Kaulah yang menyembuhkan, Kaulah yang mencukupkan. Oh, hati kami percaya kepadamu Tuhan. Ya dalam, ya dalam, ya dalam. Haleluya. Ya dalam, ya kami undang Engkau, kami undang Engkau menjamah kami. Ya dalam, ya dalam. Masuklah Tuhan. Ya dalam, ya Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah melawat setiap kami. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini, di rumah-rumah jemaat-Mu. Bagian kami adalah kami percaya kepada Engkau. Dan kami percaya Engkau akan bertindak dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Jika sebentar firman-Mu boleh disampaikan hamba-Mu Tuhan. Ini setiap kami. Biarlah firman-Mu boleh mengajar kami, menguatkan kami Tuhan melewati hari-hari yang semakin sulit Tuhan. Kami percaya firman-Mu jawaban dalam setiap kehidupan kami. Pengurapan Tuhan dari tempat yang maha tinggi mengurapi hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah isi hati-Mu saja yang disampaikan hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita tetap boleh merasakan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Pertolongannya, kemurahannya, kasihnya selalu ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup manusia itu tidak sejalan tol tanpa ada hambatan. Ada banyak hal suka duka di dalam mengarungi kehidupan ini. Ada rasa bahagia, ada rasa senang, ada rasa kepahitan, ada rasa yang tidak menyukakan. Itulah kehidupan manusia
Tapi perhatikan, sepahit apapun Tuhan ada dan Tuhan menyertai. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melindungi, Tuhan memelihara. Sebagaimana pujian tadi, burung di udara, itu Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Tuhan memperhatikan, Tuhan memberkati, Tuhan memelihara kita. Hari ini mari kita akan melihat bersama-sama. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini, marah. Marah. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Mari kita akan membaca bersama-sama. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan mati kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketepat-tepatan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Berbahagia orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema tadi katakan marah yang artinya pahit. Hari ini kita mau belajar tentang peristiwa di Mara. Peristiwa di Mara adalah satu kisah perjalanan Musa dengan bangsa Israel setelah dia menyeberangi Laut Teberau dan berjalan selama 3 hari melalui padang gurun, dan sampailah dia di dalam satu tempat, yaitu Mara. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mereka menyeberangi Laut Teberau, di mana ketika mereka melewati Laut Teberau, mereka bersukacita, mereka menyanyi, mereka bersorak-sorai. Karena apa? Peristiwa Laut Teberau itu adalah satu peristiwa yang luar biasa, di mana pada hari itu mereka tidak lagi melihat bala tentara Mesir mengejar mereka untuk menarik mereka, menawan mereka kembali ke negeri penjajahan perbudakan.
Dan mereka mati semua di Laut Teberau. Sukacita yang luar biasa. Dan ketika mereka melakukan perjalanan 3 hari, maka mereka berada sampailah di Mara. Mereka melihat Mara ada satu tempat air. Mereka ingin menikmati. Karena mereka sedang kehausan, kelelahan. Mereka berharap di Mara mereka mendapatkan air untuk diminum sebagai pemuas dahaga mereka. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan? Ketika mereka meminum air Mara itu, mereka merasakan bukan kedahagaan, kepuasan dari dahaga, bukan merasakan ini sesuatu yang dia idam-idamkan. Ternyata airnya pahit. Sehingga mereka tidak bisa meminum. Dan ketika mereka merasakan kepahitan itu, ayat itu dengan tegas mengatakan bahwa mereka bersungut-sungut. Mereka ngomel. Bahkan mereka menuntut, mempersalahkan Musa sebagai pemimpin. Kepahitan di dalam kehidupan manusia akan berdampak luar biasa. Mereka bersungut-sungut, mereka ngomel, mereka menuntut. Itulah Mara. Pahit kalau kita membaca ayat yang ke-23 di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi dan kita mengalami kepahitan di dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Ngomelan. Apa yang kita harapkan tidak tercapai, maka kita bersungut-sungut. Mereka menuntut sesuatu. Dan itulah kehidupan kepahitan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa dan kisah ini menggambarkan satu perjalanan hidup kita sebagai manusia selama ada di dalam dunia ini. Di mana seringkali kita banyak menghadapi permasalahan, di mana kita seringkali menghadapi pergumulan yang berat, di mana kita mengalami satu kebutuhan hidup, di mana kita mengalami masa depan, harapan, keinginan dan banyak hal. Tapi apa yang terjadi ketika kita tidak menemukan, ketika kita tidak terpuaskan, maka itu yang membuat diri kita pahit. Membuat diri kita bersungut-sungut. Membuat kita menyalahkan orang lain. Dan banyak hal yang kita lakukan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bukankah hari-hari ini ada banyak pergumulan dalam hidup kita? Bukankah hari-hari ini ada banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita? Bukankah hari-hari ini kita menghadapi masa depan, harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Dan terjadilah kepahitan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang seperti itu membuat kita terhimpit. Membuat kita seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar. Hal-hal yang seperti itu membuat kita mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar. Semuanya tertutup.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kondisi-kondisi seperti apa yang terjadi di dalam hidup kita itu berdampak. Dan dampaknya apa? Kita merasa takut. Dampaknya adalah kita putus asa, capai, sedih, jenuh, tertekan, dahaga, haus, dan bahkan banyak tetesan air mata. Ada banyak tangisan yang terjadi. Karena apa? Marah tadi, pahit, tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan kalau hal itu terjadi, apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita bisa merasakan bosan untuk hidup. Buat apa kita hidup? Karena semuanya sudah tertutup. Semuanya tidak ada jalan lagi. Yang ada adalah pahit, pahit, dan pahit. Ketika kita bosan untuk hidup, bukankah seringkali kita mengambil satu keputusan, yaitu mengakhiri segala kepahitan itu dengan jalan bunuh diri. Perhatikan untuk hari-hari ini. Bukankah banyak hal yang kita lakukan adalah salah jalan. Karena hari ini kita ada di marah. Hari ini kita mengalami kepahitan-kepahitan di dalam hidup kita. Sehingga kita mengatakan aku bosan lagi hidup. Tapi mari kita mau belajar di marah ini. Di balik kepahitan ini ada sesuatu yang kita akan nikmati. Bukan aja kepahitan, tapi kita akan mendapatkan satu sukacita, kebahagiaan, manisnya hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mengapa itu harus ada mana? Coba kita perhatikan ayat yang ke-25. Ya. 25 bagian B. Kita melihat mengapa harus ada mana. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Perhatikan, yang pertama yaitu di tempat itu, di mana? Di marah, di kepahitan itu. Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Untuk apa ketetapan-ketetapan dan peraturan? Kepahitan terjadi dalam hidup kita. Tuhan berikan ketetapan, Tuhan berikan peraturan itu. Untuk apa saudara? Untuk kita taati. Untuk kita lakukan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jujurlah dalam hidup kita. Bukankah ketika diperhadapkan dengan masalah, bukankah ketika kita diperhadapkan dengan kepahitan-kepahitan hidup kita, apa yang kita lakukan? Biasanya kita lebih serius mencari Tuhan. Benar gak? Ketika masalah itu datang, kepahitan itu datang, kita getolnya untuk cari Yesus. Dibandingkan dengan ketika kita dalam situasi kondisi yang lancar, yang aman, yang baik-baik saja. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marah itu ada supaya kita bisa taat, supaya kita bisa melakukan ketetapan-ketetapan dan peraturan Tuhan. Pemazmur Daud mengatakan, aku tertindas
itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Perhatikan ketika dalam tindasan itu baik dalam kehidupan Daud. Supaya apa? Justru disitulah Daud belajar akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Mari saudara, kalau hari-hari ini kita ada di dalam marah, kepahitan tadi, yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, adakah dalam hidup kita mau belajar akan ketetapan-ketetapan Tuhan? Maukah kita belajar mentaati peraturan-peraturan Tuhan? Yang kedua di situ, marah itu ada. Kembali di dalam ayat tadi katakan, di situ juga Tuhan mencobai mereka. Apa tujuan pencobaan itu? Apa tujuan marah, pahit itu? Tidak lain adalah untuk menaikkan level iman kita. Untuk menaikkan derajat kepercayaan kita. Apakah masihkah kita percaya akan Tuhan kita? Apakah kita masih mengandalkan Tuhan kita? Yang tadi dalam nyanyian mengatakan, aku yakin Tuhan memberkati. Aku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan yang selalu menolong. Tuhan yang selalu menjaga. Bahkan dikatakan sehelai rambut kita tak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan itu yang membuat dalam hidup kita. Apakah ketika kepahitan-kepahitan itu yang kita rasakan membuat kita, iman kita semakin meningkat atau sebaliknya? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jadi jelas marah itu untuk mengajar kita. Untuk apa? Lebih mengenal kepada Kristus secara pribadi. Sudahkah dalam keadaan marah, kepahitan dalam hidupmu membuat diri kita untuk mengenal lebih dalam secara pribadi Yesus Kristus itu? Dan melalui marah ini mengajar kepada kita untuk kita meningkatkan level kualitas iman kita. Apakah kita menggerutu, bersungut-sungut, ngomel, menyalahkan pimpinan, menyalahkan yang lain, dan bahkan menyalahkan Tuhan? Mari kita akan mengintrospeksi diri kita untuk hari-hari ini. Marah boleh ada dalam hidup kita. Tapi iman kita, kualitas iman kita harus meningkat. Pengenalan kita kepada Kristus Yesus secara pribadi harus meningkat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Matthew Henry, dia mengatakan, sukacita dan pengharapan terbesar. Sukacita dan pengharapan terbesar segera berubah menjadi penderitaan. Perhatikan, segera berubah menjadi penderitaan dan ketakutan terbesar kepada mereka yang memandang hanya melalui perasaan. Kalau kita memandang semuanya hanya karena perasaan kita, melalui perasaan kita, maka sukacita pengharapan kita yang terbesar akan segera berubah. Matthew Henry dengan mengatakan ini, dan bukan dengan iman. Artinya apa? Kalau kita hanya melihat dengan perasaan kita, bukan dengan iman kita, maka sukacita pengharapan terbesar itu akan berubah menjadi penderitaan dan ketakutan. Oleh sebab itu, mari pandang marah, kepahitan-kepahitan yang terjadi dalam hidup kita dengan iman. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan.
dalam peristiwa ini, apakah Tuhan membiarkan mereka menetap di kepahitan, di mara itu? Apakah di dalam kondisi-kondisi yang seperti itu Tuhan membiarkan mereka, Musa dengan umat Allah bangsa Israel dalam keadaan kepahitan? Coba kita perhatikan ayat yang ke-27 di dalam Keluaran pasal 15. Bukan tujuan Allah dimarah. Tujuan Allah untuk membawa ke Elim. Untuk ke Elim, dia harus melewati Mara. Apa itu Elim? Ayat itu dikatakan dengan tegas. Di Elim mereka berkemah. Di Elim mereka bertempat tinggal. Kita lihat di Elim ada 12 mata air. Di situ ada 70 pohon korma. Luar biasa. Tuhan tidak membawa mereka ketika mereka harus melewati kepahitan dari sukacita kemenangan itu. Maka dia harus berjalan dan melewati mara, kepahitan. Itu bukan tujuan Allah. Untuk mereka bertempat tinggal, berkemah di situ. Tapi Tuhan inginkan supaya mereka berada di Elim. Elim itu adalah tempat yang subur. Di mana kita melihat di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Elim berbicara tentang hidup yang diberkati. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu saudara sekalian perhatikan. Tuhan bawa kita, Tuhan menginginkan supaya kita bisa berkemah di Elim, bukan di Mara. Untuk menuju ke Elim, mereka melewati Mara. Kepahitan-kepahitan. Dan saya yakin hari ini ketika kita melewati Mara, ketika kita bisa melewati kepahitan-kepahitan itu, maka Tuhan sudah sediakan yaitu hidup yang diberkati. Tempat yang luar biasa, yang subur. Dan itulah tujuan Allah. Maukah Bapak Ibu saudara sekalian berada dan berkemah di Elim? Ayat itu katakan di sana di tepi air itu luar biasa. Tuhan akan bawa kita di Elim. Mara diubah, kepahitan itu diubah menjadi hidup yang berbahagia, hidup yang diberkati. Saya yakin hari ini Tuhan sediakan itu dan Tuhan berikan kepada saudara-saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, bagaimana untuk menghadapi mara itu? Sehingga bisa sampai ke Elim, berkemah di Elim, tinggal di Elim dalam kehidupan yang diberkati itu. Mari kita akan lihat yang pertama, ayat yang ke-25, kembali Keluaran pasal 15. Apa yang dilakukan ketika kepahitan itu terjadi? Mereka merasakan air itu tidak lagi menyegarkan. Apa yang diharapkan tidak terjadi dalam hidupnya. Mereka bersungut-sungut. Mereka marah, mereka kecewa. Apa yang dilakukan Musa? Dia berseru kepada Tuhan. Jadi yang pertama, untuk kita bisa menghadapi mara, kita harus hidup berseru kepada Tuhan. Sudahkah ketika kita hidup dalam kepahitan-kepahitan yang kita hadapi, yang kita alami hari-hari ini, sudahkah kita berseru kepada Tuhan? Itulah saat dikatakan bagaimana hidup kita, kualitas iman kita.
level iman kita, kepercayaan kita. Apakah kita meningkat atau sebaliknya membuat kita lemah dan tidak lagi percaya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Ya, sepotong kayu. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, bukankah sering kali dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi masalah, saya katakan tadi jalan buntu, tidak ada harapan. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan tunjukkan sesuatu yang kadangkala dalam hidup kita tidak masuk akal. Nah, masa pahit, air pahit kok ditunjukkan sepotong kayu. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, cara Tuhan itu berbeda dengan cara pola pikir kita. Saya yakin hari ini ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan tunjukkan kepada kita. Mungkin hal yang remeh, apa ini maksud Tuhan? Tapi mari kita mau belajar. Tadi katakan, tingkatkan iman kita, kualitas iman kita. Berseru percaya kepada Tuhan. Tadi katakan, aku yakin Tuhan itu memberkati, aku yakin Tuhan melindungi. Apakah kita remeh? Kadangkala remeh, bukankah seringkali kita temukan, loh kok yang seperti ini? Yang kedua, bukan hanya berseru, tapi ketaatan kita. Di dalam Keluaran 15 ayat 25 dikatakan apa? Kepadanya Tuhan menunjukkan sepotong kayu dan Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Kayu dilempar ke dalam air. Maka apa yang terjadi? Ayat itu dengan tegas, lalu air itu menjadi manis. Coba kita tadi, kayu ini untuk apa sih? Kayu ini ada suatu hal yang tidak masuk akal. Tapi karena ketaatan, maka ketika kayu itu dilempar ke dalam air, maka air itu menjadi manis. Oleh sebab itu mari kita mau belajar untuk taat. Meskipun tidak masuk akal, itulah iman. Belajarlah untuk taat meskipun itu tidak masuk akal. Ya tadi kayu itu untuk apa? Tidak masuk akal. Tapi ketika mereka taat, maka yang pahit itu menjadi manis. Maukah Bapak Ibu saudara sekalian taat? Tadi kembali Tuhan ajarkan peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapannya. Untuk apa? Untuk kita taati, untuk kita lakukan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan berikan firman-Nya untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk kita belajar taat kepada Tuhan, taat kepada perintah. Kalau Tuhan katakan tinggalkan hidup dosamu, kita harus tinggalkan. Kalau Tuhan mengatakan hari ini lepaslah dalam kehidupan yang sedang mengikat engkau, maka lepaskan itu. Maka engkau akan menerima satu kemenangan yang besar. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih, ketaatan itu adalah pilihan. Pilihan. Untuk mengikut Tuhan Yesus itu memilih untuk taat. Ya. Oleh sebab itu ketaatan itu pilihan. Sudahkah kita memilih untuk mengikut Tuhan, untuk taat kepada Tuhan? Maka marah itu akan berubah menjadi sukacita, menjadi
hidup yang diberkati. Kepahitan itu menjadi satu hal yang bahagia dalam hidup kita. Taat itu membawa mujizat. Ketaatan akan membuat kita mujizat. Tadi katakan dari pahit maka terjadilah manis. Ketika Musa melemparkan itu kayu tadi, maka apa yang terjadi? Air itu menjadi manis. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita taat, ketaatanmu itu akan membawa mujizat. Mau tidak? Ketaatan itu juga akan menjadikan hidup kita diberkati. Ketaatan akan membawa kita, menjadikan hidup kita diberkati. Oleh sebab itu ayo belajar. Hari-hari ini kita mau belajar taat kepada Tuhan. Maka saya yakin Tuhan akan ubah. Coba kalau kita masih ada di marah dan kita tidak mau melanjutkan perjalanan lagi, maka marah pahit itu tetap akan kita hadapi dan kita akan terus rasakan marah, kepahitan dalam hidup kita. Berubah, bergerak untuk menuju kepada elim. Yang ketiga, bergantunglah kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan dalam setiap masalah, setiap persoalan yang saudara hadapi. Bergantung artinya apa? Percaya Tuhan. Bahwa pasti Tuhan akan jadikan. Pasti apa yang dikatakan akan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bergantung itu artinya kita percaya Tuhan pasti jadikan tanpa tahu dan tanpa kita bertanya-tanya kapan terjadi dalam hidupmu. Bukankah seringkali katakan, kapan Tuhan aku bisa terlepas? Bagaimana Tuhan aku bisa terlepas? Seringkali kita minta tahu. Bagaimana caranya? Ya, kok sampai hari ini kami masih merasakan kepahitan dalam hidup. Itu bukan kata bergantung. Dan kita lihat Musa, dia tidak bergantung dalam peristiwa marah ini. Begitu Tuhan tunjukkan kepadanya sepotong kayu, Musa melemparkan kayu itu. Jadi akan berpikir, benar enggak kayu ini bisa untuk mengubah pahit jadi manis? Atau sampai seberapa lama proses kayu ini membuat dan mempengaruhi kepahitan? Dia tidak. Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang tadi mengatakan, apakah kau payah mencari-cari? Apakah engkau payah berkeliling? Bawalah segala susahmu pada kaki Yesus. Serahkan, serahkan, dan serahkan. Hari ini serahkan apa yang menjadi masalah. Apa yang menjadi hidupmu membuat engkau pahit. Apa yang membuat hidupmu tidak merasakan sukacita. Bawa dan serahkan kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan dalam setiap permasalahan itu. Maka ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah itu semuanya. Amin. Yang terakhir, kembali kita akan melihat di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Ikutilah ketetapan Tuhan. Apa ketetapan Tuhan? Ayat ini mengatakan, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan yang benar di mata Tuhan. Perhatikan, sungguh-sungguh mendengar apa yang dikatakan Tuhan dan kemudian kita melakukan apa yang benar.
dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Perhatikan, tetap mengikuti, tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu. Perhatikan, Allah tidak akan menimpakan kepada kita. Apa? Jadi katakan, penyakit manapun yang telah dilimpahkan kepada orang Mesir. Perhatikan, apapun penyakit, apapun permasalahan, apapun yang telah dinyatakan ditimpakan kepada orang lain. Sebab dikatakan, aku Tuhanmu yang menyembuhkan engkau. Amin. Jika kita mengikuti ketetapan Tuhan, yaitu dengar firman Tuhan, melakukan ketetapan-ketetapan dengan setia, maka Tuhan akan menyembuhkan engkau. Amin. Tuhan akan memulihkan engkau. Mari hari ini kita mau mengambil satu sikap di hadapan Tuhan. Tuhan ingin mengubah marah, pahit dengan hidup yang berkelimpahan. Satu tempat yang subur. Dikatakan situ ada 12 mata air. Dan tentunya mata air ini adalah mata air, sumber-sumber yang menyukakan, sumber-sumber yang menyegarkan. Dan ada 70 pohon kurma. Berbicara tentang kehidupan yang berkelimpahan. Maukah hari ini saudara mendapatkan anugerah Tuhan? Elim itu ada dalam itu. Mara berubah dan diubahkan. Hanya satu, yaitu Yesus. Kuasa Yesus itu lebih besar. Tuhanmu lebih besar dari segala permasalahan. Tuhanmu lebih besar dari kepahitan-kepahitan yang terjadi di dalam hidupmu. Karena Tuhanmu tidak pernah terlambat untuk menolong engkau. Dia berjanji, dia berfirman, maka firman Tuhan itu akan tergenapi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan lihat marah, tapi mari kita akan melihat Elim. Tuhan tidak menginginkan engkau tinggal dan menetap berkemah di marah. Tapi Tuhan akan membawa kita dalam satu tempat, yaitu Elim. Hidup yang penuh dengan bahagia. Hidup penuh dengan kemenangan. Hidup penuh dengan mujizat. Hari ini adalah satu kesempatan yang indah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang saudara hadapi hari ini? Mari firman Tuhan dengan tegas, berserulah kepada Tuhan. Taatlah, belajar untuk kita taat meskipun itu tidak masuk akal. Mari hari ini kita mau juga belajar bergantung kepada Tuhan. Tanpa kita menuntut kapan waktunya, kapan itu akan terjadi. Tapi bergantung itu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan untuk menolong engkau. Dan mari kita mau belajar untuk mengikuti ketetapan Tuhan. Ketika engkau dengar firman Tuhan dan melakukan ketetapan itu dengan setia, maka engkau akan mengalami satu perubahan yang besar. Mari kita akan bangkit berdiri. Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Pernah
terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, lebih besar. Tak pernah terlambat, pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Percaya Kau bekerja, percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. ku percaya. Percaya Oh, ku percaya Kau mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan. mendatangkan kebaikan, Mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, oh Tuhanku terlebih besar. terlebih besar. Oh, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Syukur, haleluya. Tuhanku terlebih besar. Amin, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Hari ini, jika Kau dalam menghadapi kehidupanmu Besar. seperti marah, pahit, tidak ada pengharapan, kekecewaan yang terjadi dalam hidup, ketakutan yang terjadi dalam hidupmu, putus asa, capai, jenuh, engkau tertekan, dan bahkan kau bosan dalam hidupmu. Ada Yesus, ada Tuhan yang lebih besar dari permasalahan hidupmu. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Dia tidak pernah terlambat. Janjinya ya dan amin. Dia akan menolong engkau. Dia akan pulihkan hidupmu. Hari ini marilah kita belajar bersama-sama. Berseru kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Bergantung, berserah kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan. Lakukan ketetapan-ketetapan dengan setia. Hari ini Tuhan akan memulihkan engkau. Hari ini kau akan mengalami satu hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan. Katakan kepada masalahmu. Katakan dalam kepahitan hidupmu. Katakan dalam problem, tekanan-tekanan yang terjadi. Bahkan kesakitan
penyakit yang ada dalam hidupmu. Aku punya Tuhan, Tuhan yang berkuasa. Kuasa Tuhan lebih besar. Dia tidak terlambat untuk menepati janjinya. Dia akan menolong dalam hidup. Dia akan pulihkan hidup. Dan hari ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah mengubah kepahitanmu. Allah mengubah kepahitanmu menjadi hidup yang manis. Allah pulihkan hidupmu menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau Tuhan yang menjadi penolong, yang selalu setia bersama dengan Engkau, yang sanggup untuk mengubah kehidupanmu. Dan aku percaya hari ini terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya, dan kami percaya hari ini kami telah terima pemulihan itu. Dan biarlah Engkau tinggal dalam hidup kami. Engkau masuk di dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau Allah Tuhan yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan kami. Terima kasih atas berkat Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan. Dan hari ini di tempat kami masing-masing, kami terima pemulihan Tuhan. Kami telah terima pertolongan dari Tuhan. Engkau sudah mengubah kepahitan itu menjadi hidup yang manis. Hidup yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak. Meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, TNI, Polri. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin kami. Baik para menteri, MPR, DPR, dan tingkat provinsi, kabupaten, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT dan RW, dan seluruh pejabat yang ada. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan akal budi, berikan mereka roh takut kepada Engkau, sehingga akan membawa bangsa negara kami Indonesia menjadi bangsa yang dipulihkan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka-mereka yang terpapar, para tim medis Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau akan memberikan kekuatan, Engkau berikan hikmat. Dan Engkau juga akan memberkati gereja-gerejamu, hamba-hambamu, jemaat-jemaatmu di mana mereka berada. Termasuk hari ini kami ada di tempat kami masing-masing. Tuhan akan turunkan berkat anugerah kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini terjadi pemulihan. Hari ini Tuhan pahit menjadi manis. Hari ini ada sukacita. Hari ini kemenangan besar yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang saudaraku yang kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa. Dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persoalan Allah Roh Kudus, mencari hidup saudara, pernikahan saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, studi saudara, pelayanan saudara, di mana saudara berada, apa saudara yang lakukan dibuat oleh Tuhan berhasil. Karena Allah menghadapkan wajahnya kepada memberikan damai sejahtera. Allah membukakan tingkap-tingkap untuk memberkati engkau. Tidak ada wabah yang datang dan menimpa kepada engkau. Karena Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan memberkati kita, keluar masuk diberkati oleh Tuhan. Dan marilah kita akan terima berkat ini dengan iman, dengan percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Memberkati aku
melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.